menguasai tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjang. Baik, 10 parameter yang membuat Anda sukses. Catat Bapak Ibu. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Kejujuran. Anda harus jujur dengan semua orang dan pencipta dalam segala hal. Ya, being honest with all people and God in all things. Anda harus jujur kepada siapa, juga kepada yang di atas, yang maha kuasa. Coba saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda punya karyawan tidak jujur, suka ngutip, ya, uang Anda, penjualan Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan dengan karyawan Anda? Dipecat, betul? Kalau Anda mempunyai partner bisnis dan partner Anda juga tidak jujur berprestasi, apa yang Anda lakukan? Putus hubungan, betul? Saya tidak mau lagi dengan kamu, karena kamu gak jujur, kamu merugikan saya, kamu mencurangi saya. Luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang mahasiswa dari Indonesia belajar ke Eropa. Karena saking cerdasnya, dia mau taati sistem transportasi di sana. Apa yang terjadi? Karena dia canggih, akhirnya dia bisa mensiasati kemana-mana tidak bayar. Naik apapun dia tidak bayar. Sampai dia lulus, dan ketika lulus dia mempunyai prestasi akademis kumlot, IP-nya hampir 4, luar biasa hebat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika anak ini melamar pekerjaan, dia memberikan kurikulum vitae, memberikan riwayat hidup dengan semua ijazahnya. Pertama kali respon perusahaan yang dia lamar terkagum-kagum. Wow, kamu sekolah di universitas yang favorit, IP-mu hampir 4, luar biasa. Oh, bangga ya, perusahaan siap menerima orang ini. Tapi begitu dibuka database-nya, namanya dicari, keluar, di situ dia ketahuan telah merekayasa sistem transportasi. Anak ini tidak jujur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lamarannya dikembalikan. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda sebagai karyawan kami. Dia juga melakukan pelamaran pekerjaan tidak hanya pada satu perusahaan, banyak perusahaan yang dia lamar dan dia yakin bahwa dia akan pasti diterima. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua perusahaan yang dia lamar tidak ada satu pun yang menerima dia. Dan sakit hatinya adalah ketika dia melihat teman seangkatannya yang nilainya jauh di bawahnya dia yang diterima. Maka dia protes terhadap perusahaan itu. Pak, saya minta maaf. Beliau ini adalah teman saya sekolah, nilainya jauh di bawah saya. Kenapa dia diterima, saya tidak diterima? Jawab HRD atau Human Resource Development, HRD, perusahaan itu menjawab, maaf ya Mbak, Anda memang punya prestasi akademis yang luar biasa, tetapi kami mempunyai catatan tentang Anda bahwa Anda orang yang tidak jujur. Karena Anda sudah mensiasati sistem transportasi kita dan Anda tidak mau bayar. Kami tidak ingin mempunyai karyawan yang tidak jujur. Meskipun dia pandai, tidak akan kami pakai. Ngeri Bapak Ibu? Luar biasa Bapak Ibu? Maka untuk sukses yang pertama Anda harus jujur. Kalau Anda sebagai stokislah yang amanah, yang jujur. Jangan ngambil poinnya orang, jangan menghijack downline-nya orang. Betul Bapak Ibu?
Biar Anda terkenal sebagai stokis yang baik, stokis yang tersistem, bukan stokis yang suka mencuri poinnya orang lain, bukan stokis yang suka mengambil donanya orang lain. Kalau Anda terkenal yang negatif, maka saya jamin tidak ada orang yang mau belanja di tempat Anda. Betul? Yang kedua, bisa-bisa Anda dilaporkan ke perusahaan, bisa-bisa Anda dicabut stokisannya. Ya, termasuk Anda sebagai leader, distributor, jangan sekali-kali melakukan hal yang tidak jujur. Boleh Anda mengelabui orang, mengelabui manusia, tetapi yakin yang di atas tahu apa yang Anda lakukan. Itu jauh lebih dahsyat lagi. Kalau Anda bisa takut dengan yang di atas, karena yang di atas semua terbuka, tidak bisa ditutupi. Betul Bapak Ibu? Maka syarat untuk sukses dalam kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan bisnis NASA, Anda harus jujur. Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan buat Anda semua. Jadi ternyata dari 100 parameter yang membuat orang bisa sukses, bisa kaya, yang paling utama dan yang pertama adalah kejujuran. Dan Anda harus jujur kepada siapapun, termasuk kepada yang di atas. Yang paling utama yang di atas. Yakin bahwa beliau melihat apa yang Anda lakukan. Jadi tidak ada kesempatan untuk tidak jujur. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Apa? Kedisiplinan. Ya. Orang yang disiplin biasanya hidupnya teratur dan terencana, betul? Setelah teratur dan terencana, dia akan menjadi seorang yang mempunyai komitmen tinggi. Ya, becoming a highly disciplined person. Menjadi orang yang sangat disiplin. Ya. Mempunyai kehidupan yang teratur, melakukan perencanaan. Apa yang mau saya lakukan ke depan? Nah, di NASA ada yang namanya buku kerja, betul? Siapa yang belum pernah punya buku kerja, tunjuk jari. Yang belum punya. Yang sudah punya, tunjuk jari. Yang sudah mengisi, tunjuk jari. Yang sudah minta tanda tangan, apa-apanya, tunjuk jari. Kok makin sedikit? Ya Bapak Ibu, realitanya saya hanya tunjukkan bukti bahwa buku kerja adalah bentuk perencanaan. Kehidupan Anda yang teratur harus direncanakan. Istilah orang psikologi namanya life mapping. Peta kehidupan Anda itu mau dibawa kemana, betul? Anda ingin menjadi seorang crown diamond, dimulai dari distributor, manager, gold manager, pearl, emerald, diamond director, eksekutif diamond, double diamond, sampai crown diamond director. Itu harus terencana dalam buku kerja, sedetail mungkin, sesuai dengan parameter untuk menjadi peringkat apapun yang qualified. Itu namanya vital sign. Apa Bapak Ibu? Vital sign. Silakan nanti konsultasi kepada upline Anda. Pak upline, saya sudah mengisi buku kerja saya. Tolong ini direvisi. Kira-kira apa yang perlu saya revisi? Upline Anda tahu apa itu vital sign, sehingga akan diarahkan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai target Anda tercapai. Ya. Nah, kemudian setelah buku kerja sudah dibikin dengan detail, disaksikan dengan tanda tangan para upline, orang-orang yang Anda cintai boleh tanda tangan. Anda harus komitmen, Anda harus disiplin menjalankannya. Tanpa disiplin, nonsen. Karena sukses bukan di alam wacana, sukses di alam melakukan. Ya. Tetapi sukses butuh perencanaan. Tetapi kalau perencanaan saja tidak cukup, harus dilakukan. Melakukan sesuatu dengan perencanaan detail, hasilnya akan lebih dahsyat apabila Anda tanpa rencana. Maka buku kerja itu adalah perencanaan Anda. Dan Anda harus komitmen, Bapak Ibu.
Saya mau tanya kepada Anda Bapak Ibu, seorang karyawan layak disebut karyawan kalau dia bekerja berapa jam untuk perusahaannya? Berapa? 8 jam Bapak Ibu. Kalau Anda hanya bekerja 1 jam, contohnya begini, bos, minta maaf bos, saya Senin masuk 1 jam saja ya, Selasa 3 jam, Rabunya 1,5 jam, karena saya banyak acara bos. Kira-kira diizinkan tidak sama bos Anda? Hah? Diizinkan sekalian dengan surat pemecatan. Betul? Kalau Anda dipecat, maka Anda bukan lagi karyawan perusahaan itu. Betul? Jadi seorang karyawan layak disebut karyawan kalau dia bekerja 8 jam sehari. Betul apa betul? Pertanyaannya, kalau kita mengaku sebagai distributor NASA, tapi tidak pernah melakukan bisnis ini, menjalankan bisnis ini 1 jam sehari saja, kira-kira layak apa tidak disebut distributor NASA? Tidak layak disebut distributor NASA. Anda layak disebut sebagai penggembira. Bahasa Jawanya genep-genep. Betul? Tidak ada sesuatu yang luar biasa menjadi crown diamond yang qualified dilakukan dengan cara-cara biasa-biasa saja. Tidak ada Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa tentu dicapai dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dicapai dengan semangat yang biasa-biasa saja, kerja yang biasa-biasa saja. Tidak ada. Semua dicapai dengan luar biasa. Itu sudah hukum alam Bapak Ibu. Betul? Jadi kalau Anda mengaku distributor NASA tapi tidak pernah menjalankan bisnis ini, mungkin hanya 1 jam, 2 jam sehari, tidak cukup Bapak Ibu. Saya setahun pertama, tahun kedua menjalankan bisnis NASA ini tidur hanya 3 jam, 4 jam sehari, sisanya menjalankan bisnis ini. Tapi apa yang terjadi? 1,5 tahun saya sudah menjadi eksekutif diamond pertama di Indonesia. Banting tulang. Mau mulai di bisnis ini dengan di bawah zero karena saya punya hutang. Tapi justru karena saya punya hutang, saya fight habis-habisan tidak mengenal lelah. 1,5 tahun kemudian saya meringkat ke eksekutif diamond director pertama di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Saya menikmati royalti 1% kualifikasi sebagai eksekutif diamond sendirian selama hampir 1 tahun. Dan saya wujudkan menjadi rumah 2 lantai dengan Milan itu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dicapai dengan cara yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Coba, ketika Anda memutuskan menjadi distributor NASA, tanamkan dalam hati Anda, buat perencanaan ibu kerja, lakukan minimal 8 jam sehari seperti seorang karyawan, syukur-syukur lebih, maka silahkan Anda lihat apa yang terjadi 2 tahun kemudian. Saya pastikan penghasilan Anda 10 kali lipat dari seorang karyawan biasa. Jam sehari Bapak Ibu. Tapi coba Anda lihat, para CEO, para direktur bekerja 8 jam lebih. Mereka berangkat pagi-pagi sebelum staf dan yang lainnya datang, CEO sudah datang. Ketika stafnya sudah pada pulang, CEO baru pulang kemudian. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Mereka punya karir yang bagus. Sama dengan di NASA. Ketika Anda lebih dari 8 jam, mungkin crown diamond cukup 1 tahun saja Anda sudah crown diamond. Mungkin kalau Anda menjalankannya 8 jam, crown diamond butuh 3 tahun. Tetapi kalau Anda lebih dari 8 jam, mungkin crown diamond Anda bisa capai hanya 1 tahun. Tetapi kalau Anda sehari cuma sejam 2 jam, mungkin crown diamond Anda capai 15 tahun. Kalau Anda cuma seminggu sekali 1 jam, mungkin ketika sudah mau sakaratul maut Anda baru crown diamond. Kalau hanya sekedar mendaftar, crown diamond hanya khayalan belaka. Betul apa betul Bapak Ibu? Banyak orang salah persepsi, wah menjalankan bisnis MLM sulit, bisnis NASA sulit. Tanyakan saja berapa jam Anda luangkan waktu untuk bisnis NASA.
saya pastikan mereka tidak lebih dari 1 jam. Sudah, itu pasti. Survei sudah membuktikan. Ya, nah, kalau seperti itu ya yang problem bukan perusahaannya, bukan peluang bisnisnya. Peluang bisnisnya luar biasa, betul. Produknya macam-macam, berkualitas, harganya terjangkau, ya toh? Menciptakan pelanggan yang fanatik dan menciptakan omset. Ya toh? Semua tersistem, kurikulum pendidikan jelas, akses pendidikan bisa diakses. Kok tidak berhasil? Yang kebangetan adalah Anda, bukan perusahaan, bukan demand, bukan sama sistem. Sepakat Bapak Ibu? Tidak ada alasan untuk tidak berhasil di bisnis. Hanya orang yang tidak komitmen kemudian memutuskan berhenti, mereka lah yang tidak berhasil. Sepakat Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan buat Anda semua. Jadi silakan. Nomor 2 ini urutan yang paling utama dan terutama nomor 2 untuk menjadi orang sukses. Anda harus disiplin. Artinya buat perencanaan yang detail, kemudian Anda komitmen menjalankannya tanpa alasan. Itulah kedisiplinan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang bisa sukses dalam hidup ini, dalam hal apapun apalagi di NASA, yang terutama dan utama nomor 3 yang membuat kita bisa sukses adalah apa Bapak Ibu? Pribadi yang menyenangkan. Anda mudah bergaul, friendly, punya banyak sahabat, punya banyak kawan karena Anda adalah pribadi yang menyenangkan. Pribadi menyenangkan itu adalah marketing paling luar biasa. Tingkat closingnya tinggi, betul? Melebihi teori apapun, melebihi teknik apapun, jadilah pribadi yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya menjadi pribadi yang menyenangkan? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, Anda harus murah senyum. Apa Bapak Ibu? Jadi biasakan diri Anda selalu tersenyum. Coba kita belajar tersenyum. Mari 1, 2, 3 senyum. Nah, saya memandang Anda ikut bahagia kok. Betul? Tersenyum. Karena tersenyum itu adalah bahasa internasional. Meskipun Anda gak bisa komunikasi, bahasanya ketemu orang asing, asal Anda tersenyum, dia juga merasa damai. Nah, ditambah satu bahasa internasional yang paling gampang, good morning sir. Nah, ya tak? Good morning sir, good morning miss. Sudah, sambil senyum Anda bilang good morning. Wah, orang yang keren pun akan langsung good morning. Nah, langsung menjadi teman, sahabat, betul? Meskipun wajahnya menyeramkan, tapi Anda tersenyum, good morning sir, good morning. Ada bodohnya, tatonya bisa good morning. Ya, Anda nggak takut, betul? Karena langsung berkawan. Coba kalau Anda nggak mudah tersenyum, cemberut terus. Orang deket aja udah takut, deket aja pengen nonjok, betul? Nantang kamu, nantang kamu, betul? Berkelahi itu, gara-gara melotot, betul? Sudah melotot. Betul? Anda kan punya banyak musuh ketika Anda cemberut, betul? Melotot lagi. Nah, itu pribadi yang menyenangkan. Pertama modalnya adalah murah senyum. Yang kedua Bapak Ibu, banyak mendengar daripada bicara. Kalau Anda bicara, didengarkan seneng enggak? Curhatnya makin berapi-api. Wah, sampai berbusa-busa. Yang bicara senang, yang mendengar senep. Betul, betul. Tetapi kalau Anda mampu menahan senep ini tadi, Anda menjadi pribadi yang menyenangkan buat orang yang bicara. Tapi kalau Anda banyak bicara, menyebalkan tidak? Menyebalkan. Anda ingin jadi pribadi yang menyebalkan atau pribadi yang menyenangkan? Kalau Anda
Anda ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, siap-siap menerima kesenepan. Betul? Harus banyak mendengar. Dan tidak cukup hanya mendengar, Bapak Ibu. Anda juga bisa mengapresiasi. Oh ya, merespon. Oh gitu ya. Hebat loh, luar biasa loh. Jarang loh orang hebat seperti Anda. Apa ini? Ini memuji, ini mengapresiasi. Jadi tidak hanya sekedar merespon, tapi juga mengapresiasi, juga memuji. Kira-kira orang yang didengar, direspon, dipuji, dibesarkan hatinya senang apa senang? Wah, aku ya tak? Tapi yang dengerin, tapi jangan ditujukan. Tetap senyum. Oh ya, ya. Betul? Nah, itu pribadi yang menyenangkan. Banyak mendengar, merespon, kemudian mengapresiasi, memberikan sanjungan. Orang yang Anda dengarkan tadi, Anda respon, pasti langsung senang dengan Anda. Anda pasti menjadi sahabatnya yang paling favorit bagi dia. Betul? Nah, cara berikutnya adalah berikan sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi, puaskan. Asal tidak berdosa ya, dengan salah persepsi ya. Tanya, Bapak, hobinya apa? Wah, hobi saya memancing, Mas. Oh, memancing, Bapak. Oh, ini langka loh, ini termasuk luar biasa loh. Bapak kalau mancing di mana? Nah, saya di sungai juga suka, di danau suka, apalagi di tengah laut. Paling suka. Ini banyak gede-gede, Mas. Oh, itu banyak bicara. Bapak ke tengah laut, pakai kapal apa, Pak? Oh, ada harus semangat. Ada lucu, luar biasa ini mancing olahraga yang wah benar dapat ikan besar-besar. Bayangin Pak Kokol di film-film itu berjokal dapat. Jadi asal selfie dengan ikannya itu tidak semua orang punya waktu, kesempatan dan peluang bisa mancing seperti itu. Hanya orang-orang hebat yang punya kebebasan waktu, kebebasan kerja yang bisa melakukan. Bapak termasuk orang yang jarang, orang yang luar biasa, orang kaya. Senang nggak gitu? Lalu suatu hari Anda pergi ke tempat toko pancing, cari ya, umpan tercanggih, terkini, terupdate, ada Mas, harganya mahal 300.000, saya beli. Anda beli alat umpan pancing yang tercanggih, terbaru. Jangan yang lama, teknologi terbaru Anda beli yang terbaru, ketemu benar ya. Kemudian Anda datang ke orang tadi, ya, yang punya mancing orang kaya tadi. Bapak, selamat pagi Bapak. Sekarang Anda sudah sering mendengarkan seperti dia. Gimana kabarnya? Bapak nggak mancing nih pagi ini? Iya, sudah lagi mancing. Wah, kebetulan Pak. Jadi Pak, saya minta waktu 1 menit saja. Ini kebetulan saya dapat umpan pancing terupdate, terkini, tercanggih. Iya, kok saya belum tahu. Ini Pak, cara pakainya. Pakai handphone ini Pak, cara. Wah, ini kalau kayak gini ini cepet dapat ikan. Iya, makanya umpan ini hari ini juga saya berikan kepada Bapak. Berapa? Ya udah segini. Bapak saya ya benar kan? Iya Pak. Waduh, Mas ini kan mahal. Bapak ini Bapak, saya merasa bahagia bisa kenalan dengan Bapak. Punya orang yang luar biasa, saya banyak belajar dari Bapak. Dipuji itu sampai. Ya tak? Suatu saat ketika Anda cerita tentang NASA, tentang keluarga, tentang saudara, dimurung semua itu. Betul? Anak buahnya semua ikut, NASA semua, NASA semua. Sini, kumpul. Ayo Mas, presentasi. Jadi pribadi yang menyenangkan itu adalah marketing yang dasar. Tingkat closingnya tingkat tinggi, betul? Dia nggak mau dengan yang lain karena ada adalah pribadi yang menyenangkan. Meskipun ada harga yang lebih murah, nggak mau. Itu barang nggak jelas. Saya dengan Mas yang karena dia menarik. Saya kalau dia nggak melihat saja saya kangen. Itu ciri khas orang yang menjadi pribadi menarik, selalu dikangenin kedatangannya. Betul? Ini Pak Budi kok nggak kelihatan ya? Kalau nggak ada dia itu rasanya sepi, betul? Wah, nggak gaya, nggak menarik, suasana jadi beda lah. Seperti sayur tanpa garam kalau nggak ada Pak Budi. Itu tanda-tanda Pak Budi menjadi pribadi yang menyenangkan. Sebaliknya kalau pribadi yang tidak menyenangkan, sebaliknya lagi-lagi
betul? Semua menghindari Anda berarti tidak menyenangkan. Tingkat closingnya rendah. Meskipun produk Anda bagus, tidak akan dilirik. Meskipun peluangnya hebat, tidak akan tertarik. Betul? Karena Anda tidak menjadi pribadi yang baik. Maka penelitian Stanley dan teman-teman tadi, parameter ketiga yang utama dan terutama untuk sukses dalam kehidupan ini adalah jadilah pribadi yang menyenangkan. Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan kepada semua. Yang keempat apa Bapak Ibu? Dukungan pendamping atau keluarga. Orang sukses karena istrinya atau suaminya mendukung 100%. Betul? Juga anak-anaknya dan keluarganya. Kalau suami istri tidak saling mendukung, biasanya juga tidak akan berhasil. Betul? Anda menjalankan bisnis NASA, suami atau istri gak mendukung, ini juga repot. Betul? Baru mau ambil tas, kemana lagi Pak? Nuyar saja. Belum kemana-mana istri sudah marah-marah. Padahal mau presentasi, betul? Sudah janjian dengan downline, tapi istri teriak-teriak gitu, apa yang Anda lakukan? Aduh, Anda berangkat pun moodnya nggak ada, betul? Bisa-bisa Anda pun karena takut sama istri ya, telepon, aduh downlineku yang tercinta maaf ya, kita tunda, kita cancel dulu nih, istriku marah-marah. Kira-kira kalau Anda punya atlet yang kayak gini, kira-kira marah nggak? Oh alah, ternyata suami ikatan takut istri loh. Ikatan suami takut istri. Istrinya tidak mendukung. Betul. Sama ketika seorang istri fight di bisnis ini, suaminya nggak mendukung, bahaya Bapak Ibu. Betul. Suaminya cemburu, suaminya takut penghasilannya kalah dengan istri, selesai ada. Ya, bisa jadi gara-gara ini terjadi perceraian. Ada? Banyak. Maka dukungan pasangan ini penting Bapak Ibu. Ya, saya pernah menerima komplain crossline saya, Pak Ardi, suami saya gak mendukung Pak Ardi, bla 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 dan sebagainya. Saya tanya kepada Anda, Bun, Anda tahu nggak kenapa suami Anda tidak setuju Anda bisnis? Tahu nggak? Kalau nggak tahu ya repot. Tapi kalau Anda tahu, solusinya bisa dicari. Kira-kira menurut Anda, Bunda, suami Anda tidak mendukung karena apa? Menurut Anda? Satu, Pak Ardi, dia cemburu dengan saya, Pak Ardi. Saya kesana tidak boleh, saya tidak boleh. Padahal bisnis NASA kan harus ke teman-teman dan saya tidak boleh. Terus berikutnya apa? Yang kedua, sekarang kan penghasilan saya lebih gede dari suami saya. Suami saya per bulan 6 juta, saya sudah 15-20 juta. Sehingga dia merasa tersaingi gitu loh Pak Ardi. Yang ketiga ada? Kayaknya cuma dua itu dan yang paling utama yang nomor 1 Pak. Padahal saya kan jelek ke Pak Ardi. Wajah jelek aja dicemburu, apalagi kalau nggak jelek ya Pak Ardi ya. Itu nggak penting Bu. Nah, oke, kalau gitu sudah tahu Anda penyebabnya apa, betul? Cemburu dan takut disaingi karena penghasilan ibu lebih besar daripada suami. Caranya bagaimana? Bagaimana suami Anda tidak cemburu dan bisnis NASA tetap jalan? Intinya kan itu Bapak, Ibu, ya. Iya, terus caranya gimana Pak Ari? Caranya bisnis NASA lewat online. Anda tetap di rumah dengan anak tapi bisa online. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kalau mengadakan pertemuan jangan kemana-mana, bawa ke rumah semua biar suami tahu. Yang ketiga, rekrutlah para wanita, jangan bapak-bapak atau mas-mas. Wah, yang penting kan menahan itu dulu ya toh. Kalau donanya wanita semua apa yang masih cemburu? Kalau masih cemburu itu abnormal itu. Suamimu mau. Oh gitu ya Pak. Ah iya. Jangan malah manas-manasi. Ya, yang penting ibu masih cinta loh dengan suami. Oh ya masih cinta loh. Nah, itu intinya. Kalau Anda gak cinta beda lagi. Nah, gitu kan. Tapi kalau Anda masih cinta, masih komitmen, lakukan itu. Online. Kalau presentasi di rumah. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Yang ketiga, udah nyimak nih. Rekrut yang wanita. Mau rekrut dolan-dolan yang wanita. Prospek yang wanita, jangan yang laki-laki. Sudah. Kalau 3
Bunda lakukan, suami Anda akan berkurang, bahkan tidak akan cemburu lagi. Selesai? Siap, Bu? Oke, siap. Oh, dia jawab itu ya. Nah, yang kedua solusinya bagaimana? Yang kedua, biasa seorang suami kalah penghasilan sama istri, merasa minder, lalu munculnya jengkel, munculnya nggak suka, munculnya pengen istri nggak berkembang. Betul? Nah, caranya adalah libatkan suami Anda, puji suami Anda. Potensinya suami, jangan pernah merendahkan suami. Pak, ini setelah Bunda coba-coba bisnis NASA lewat online dan sebagainya, hasilnya luar biasa ya Pak ya. Saya melihat Papa ini kan lebih hebat dibanding saya. Relasi Papa banyak, teman-teman Papa banyak. Papa juga jago bicara public speaking. Papa juga ahli IT dan sebagainya. Mama kok capek ya Pak yang ngurusin bisnis ini kalau sendirian. Gimana kalau Papa yang ngerjakan aja? Nanti Mama yang bantu, biar Mama bisa ngurusi anak. Papa yang fight, nanti Mama yang bantu. Papa hebat dibanding saya, pasti lebih hebat. Karena aku yang kayak gini aja bisa, apalagi Papa lebih hebat. Kalau Mama boleh usul, Pak, bagaimana kalau Papa keluar dari pekerjaannya? Gitu ya Pak ya. Nah, tapi penghasilan Papa hilang. Udah Pak. Oh, ini potensi Mama sudah dapat 15 juta kok. Ini kalau nggak didukung Papa, betul cuma di angka itu saja, nggak mungkin naik lagi. Ya, dan Papa kan tahu Mama ini kan wanita, nggak bisa gerak kemana-mana, keluar malam pun nggak berani, gitu. Tapi kalau Papa jam berapapun bisa, dan Mama siap mendukung Papa, pasti bisnis nanti lebih kasih. Kira-kira kalau suami dibegitukan, dipuji, disanjung, kemudian kita merendah, kira-kira takluk enggak? Takluk, apalagi sambil dipeluk, sambil cium, dibikin kopi, masakin yang enak-enak, gitu. Ayo dong Pak, dilus-lus punggungnya. Papa yang ngerjain ya Pak ya, Mama yang dukung di NASA nanti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika itu dilakukan, selesai. Dan dua-duanya sekarang tandem di bisnis ini dan menjadi seorang stock center yang sukses di bisnis ini. Penghasilan sudah 50 juta per bulan. Bunda yang konsultasi tadi itu loh. Ini kasus nyata ini Bapak Ibu, bukan cerita ini. Memang itu solusinya. Ya, ada yang menghadapi seperti itu di sini? Tidak dapat dukungan dari pasangan? Ada? Ada? Oke, dari suaranya saya sudah melihat, tidak usah tunjuk jari. Nah, makanya dalam kehidupan ini dukungan pasangan, dukungan keluarga itu sangat luar biasa. Contoh favorit saya, dukungan pasangan, dukungan keluarga yang luar biasa adalah Pak Muslih dan keluarga. Anda lihat? Ya, Mas Bagus, Mbak Marisa, ini keluarga diamond semua ini. Suami istri mendukung, anak-anak juga mendukung dan sebagainya. Apa yang terjadi? Semua berprestasi, semua menjadi diamond. Kehidupannya membahagiakan. Betul? Itulah nomor 4. Menjadi orang sukses harus dapat dukungan dari pendamping dan keluarga. Cari solusinya kalau Anda mengalami kendala. Betul? Lakukan konsultasi pada upline Anda. Siap Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan buat Anda. Yang keempat, kerja keras. Apa Bapak Ibu? Kerja keras, dan kerja keras Anda harus melebihi orang-orang normal bekerja. Penelitian Stanley mengatakan bahwa orang yang sukses kalau dalam bekerja dia melebihi orang normal. Kalau orang normal 8 jam, dia mungkin 10 jam, 12 jam, 13 jam, 14 jam, 15 jam, 16 jam, bahkan 3 jam tidurnya, yang lain bekerja. Itu faktanya menjadi parameter nomor 5. Nah kalau Anda mengerjakan NASA hanya 1 jam, beda dengan mereka yang mengerjakan NASA 8 jam, beda yang melaksanakan bisnis NASA selama 16 jam, beda Bapak Ibu. Betul? Saya di tahun pertama 3 minggu, 2 minggu di luar kota meninggalkan anak istri. Saya hanya tidur 3 jam, 4 jam, yang lain saya hanya bisnis NASA sudah. Ya presentasi, ya konsultasi, ya handling objection, ya pertemuan apapun, kunjungan downline, home sharing, dan saya lakukan setiap hari di tahun pertama. Luar biasa hasilnya, eksekutif diamond pertama di Indonesia. Ya, nah Anda harus bekerja keras melebihi orang-orang bekerja
keras. Coba Anda lihat, mereka yang bekerja sangat keras melebihi orang-orang normal, rata-rata mereka punya daya juang tinggi dan mereka rata-rata sukses kehidupannya lebih daripada orang biasa-biasa saja. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi nomor 5 adalah bekerja lebih keras melebihi orang bekerja pada umumnya. Itu nomor 5. Baik. Nomor 6, apa Bapak Ibu? Passion. Passion itu adalah minat. Anda melakukannya dengan penuh kebahagiaan karena melakukan sesuatu yang Anda sukai sesuai dengan minat Anda. Ya, kecintaan minat Anda pada apa yang Anda kerjakan. Betul? Kalau hobinya memasak, Anda bisnis restoran, Anda memasak dengan senang hati. Betul? Kalau Anda hobinya traveling, Anda mungkin buka jasa travel, ya kan? Tour travel, betul? Kalau hobi Anda ngintip, apa? Jadi fotografer, betul? Yang mengintip senang, yang diintip juga senang. Jadi kalau melakukan pekerjaan sesuai minat, Anda akan bahagia, Anda akan berprestasi. Tidak dibayar pun Anda melakukan. Ya. Ini sesuai passion. Di NASA ini saya sesuai passion. Betul? Saya suka public speaking, terpenuhi. Saya suka dengan punya banyak sahabat, terpenuhi. Betul? Saya suka berbisnis, berdagang, terpenuhi. Saya suka traveling, apalagi, ya tak? Sudah, apapun saya suka ada di NASA, sehingga saya melakukannya dengan penuh kebahagiaan. Bahasa Jawanya loh, sugih rakonangan bulan keturutan. Ini kata-kata Mas Indu dan teman-teman. Ya, jadi sesuai passion. Passion dan bakat ketemu pasti berprestasi. Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak suka, Anda pasti ogah-ogahan, malas-malasan, betul? Maka cari sesuatu yang sesuai dengan passion Anda di NASA. Kalau Anda hobinya jualan, tekuni jualan Anda. Kalau hobinya Anda silaturahim, bangun jaringan. Ya, kalau Anda hobinya traveling, adakan NGO di kota-kota besar, di luar kota, bahkan di luar negeri. Anda traveling terus itu. Pak Ali kemarin ada NGO di Hong Kong, kan keren, betul? Siapa tahu Anda ke Amerika, mau kemana Mas? NGO di mana? Di New York. Saya sekarang juga mengadakan pertemuan di New York, New York Karto Hadiningrat. Ya, oke. Jadi traveling. Ya, baik. Yang ketujuh, kepemimpinan. Having strong leadership quality, kualitas yang luar biasa kuat dalam hal kepemimpinan. Dalam bisnis ini dibutuhkan mental karakter sebagai seorang leader. Yang namanya leader atau pemimpin itu harus punya banyak waktu, punya banyak wawasan, punya banyak pengalaman, pengetahuan, karena seorang leader itu adalah tempat bertanya, tempat konsultasi para downline. Betul? Maka untuk bisa sukses dalam kehidupan ini, terutama di bisnis NASA, Anda harus melatih kepemimpinan Anda, leadership Anda. Ya, Anda harus melatih. Dan di bisnis NASA ini, kelideran Anda nanti akan dilatih dalam training of training. Siap Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan buat Anda. Yang ke-8, mempunyai kepribadian kompetitif. Artinya Anda harus menjadi seorang ahli di bidang Anda. Kalau Anda menjalani bisnis NASA dan menjadi pebisnis NASA, Anda harus ahli di bidang bisnis NASA. Apapun itu. Ya toh? 8 langkah sukses, product knowledge, networking, marketing plan, home sharing, NDO-KD, semua Anda kuasai. Anda menjadi pribadi yang kompetitif. Caranya menghandle keberatan, handling objection. Ya, bagaimana mengadakan home meeting, home sharing, mengadakan pertemuan, membentuk yang namanya good team player. Anda sebagai leader harus bisa membentuk sebuah good team player seperti FKS, seperti PBN dan sebagainya. Ya, Anda boleh mendirikan support system sendiri karena kemampuan kelideran. Siap Bapak Ibu? Ya,
Karena waktu terbatas agak ngebut ini. 9. Apa Bapak Ibu? Public speaking skill. Kemampuan bicara di depan umum, kemampuan menyampaikan ide, kemampuan menyampaikan gagasan, kemampuan untuk memotivasi downline. Ini penting, yaitu public speaking skill. Ini harus Anda latih Bapak Ibu. Nah, di NASA kalau di jaringan Mas Putri ada TOS, ya toh? Apa itu training of speaking skill? Kalau Diamond Network yang sifatnya nasional, ada namanya Public Speaking Skill Training atau PSS Training. Setahun 2 kali. Ya, bulan Maret tahun depan sama bulan Oktober kalau tidak salah. Anda harus ikut pelatihan Public Speaking Skill. Kalau di luaran Anda ikut PSS ini, biayanya mungkin sekitar 1,5 juta. 2 hari 1 malam. Full praktek, full teori. Ya. Tapi di NASA public speaking harganya sekitar 700.000. Separuhnya di luar. Kenapa murah? Karena trainernya tidak dibayar. Ya, siapa trainernya? Ya, atlet Anda sendiri, ya, dan para atlet-atlet Anda tercinta yang akan mengcoaching Anda. Itu kenapa murah. Maka tepuk tangan buat teman-teman semua yang mengcoaching Anda. Ya, baik. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir 10 parameter kita menjadi sukses adalah apa Bapak Ibu? Kolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada jaringan besar tanpa support system. Betul? FKS menjadi forum komunikasi psikologis ini adalah salah satu support system. Mereka yang ada di dalam bekerja sama membentuk sebuah sistem, ya toh? Masing-masing punya tupoksinya, tugasnya, job desk-nya, ya, membentuk sebuah kurikulum pendidikan 1 tahun persis sehingga para dosen-dosennya mudah mengakses. Ini butuh kerjasama Bapak Ibu. Dengan kerjasama, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah pentingnya sebuah kerjasama. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kerjasama. Anda lihat hukum alam sudah mengajarkan kita bagaimana pentingnya sebuah kerjasama. Seekor semut ketika melihat ada permen beratnya 10 mg, dia tidak sanggup mengangkat sendirian. Betul? Tetapi semut ini mengajak teman-temannya, "Hei, ada makanan di sana." Maka ada 100 ekor semut datang ke permen itu. Lalu mereka menggotong bersama. Akhirnya permen yang beratnya 100 kali lipat berat semut tadi terbawa ke liang dan menjadi sumber makanan para semut. Betul? Kalau Anda sendirian tidak mungkin, tapi dengan bekerja sama dengan orang lain, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anda tidak bisa crown diamond sendirian Bapak Ibu. Anda harus bersyukur berada di support system yang luar biasa. Anda bersyukur di bawah FKS dengan kurikulum pendidikan yang 1 tahun sudah direncanakan. Anda mudah mengaksesnya, Anda mudah mengikuti pelatihan-pelatihannya. Sehingga dengan kerjasama yang seperti ini, Crown Diamond Director sesuatu yang mungkin buat Anda semuanya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Ikuti saja, lakukan saja, nikmati saja prosesnya. Lakukan, jangan banyak bertanya. Karena sudah jelas banyak yang sudah membuktikan keberhasilannya menjadi crown diamond, menjadi diamond dengan mengikuti sistem dan pelatihan yang ada dan melakukan sehari lebih dari 8 jam. Anda tahu-tahu akan crown diamond director dengan passive income di atas 50 juta per bulan. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik Bapak Ibu, demikian materi dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Semoga materi saya ini bermanfaat dan barokah buat kita semua. Amin. Semangat pagi.
Semangat pagi. NASA. Kita semua. Tepuk tangan buat anda semuanya.